Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku, video berikut ini adalah sambungan dari video yang sudah, yaitu siapa itu Muhammad Nabi, siapa itu Muhammad Rasul. Yang kedua-duanya harus kita pahami, harus kita mengerti. Tanpa itu akan ranculah cerita tentang agama ini. Akan mudahlah kita diombang-ambing dan dipojokkan oleh orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak paham, yang tidak suka dengan Islam dan umat Islam, terutama terhadap Rasulullah sebagai junjungan alam semesta. Nah, jadi pada video yang lalu itu sudah saya sampaikan tentang Abu Thalib. Ya, Abu Thalib ini kan bagian dari kisah Nabi Muhammad yang dihitamkan. Nah, waktu itu saya sudah sampaikan tentang dua hal yang diketahui oleh Abu Thalib tentang Muhammad. Seketika Nabi Muhammad berusia 7 tahun menjadi penggembala, bagaimana hebatnya Muhammad. Kemudian pandangan pendeta Bukhairah terhadap kenabian, kerasulan beliau, yang waktu itu beliau sudah berusia 12 tahun, itu diketahui oleh Abu Thalib. Jadi baru dua yang saya sampaikan. Nah, yang ketiga adalah seketika Nabi Muhammad itu waktu remaja berniaga ke luar negeri, Syria, Syam, bahkan ke Yaman. Perniagaannya sangat unik. Paling banyak barang, paling cepat laku, paling banyak laba dan untung. Sampai-sampai induk semang beliau, Siti Khadijah waktu itu, bingung, kok bisa begini. Makanya Siti Khadijah mengutus asistennya bernama Maisyarah. Coba kau lihat bagaimana Muhammad itu berdagang. Kok bisa sehebat ini, sebesar ini pendapatannya. Nah, ternyata kemenangan Muhammad dibanding pedagang-pedagang lain, dibanding dengan karyawan-karyawan Khadijah yang lain, adalah budi pekerti, senyumannya yang mempesona, suaranya yang lembut, kata-katanya yang indah, yang memberikan kebaikan dan harapan kepada siapa yang memandangnya. Kemudian akhlaknya yang tinggi, attitude-nya yang sangat luar biasa, menghargai orang lain dengan penghargaan yang sangat luar biasa. Seketika dia menawarkan barang untuk dijual, seakan-akan dia menawarkan barang untuk diberi. Orang gampang berutang, orang mudah berurusan, dan dia terbuka. Muhammad itu merdeka dalam pemikiran, merdeka dalam perasaan, merdeka dalam perbuatan, karena dia jujur, dia sabar, dia sangat memahami audiennya, orang dihadapi, dia sangat memahami, dan dia mengantisipasi semua persoalan itu.
Dan dia siap berkorban, siap mengalah, terkadang siap rugi demi menjaga perasaan orang lain. Nah, inilah kelebihan kepribadian Muhammad yang menjadi dia sebagai seorang saudagar yang luar biasa. Dia karyawan. Nah, ini diketahui oleh Abu Thalib. Bukan tidak tahu, diketahui. Akhirnya Khadijah pun jatuh cinta kepada dia. Khadijah ingin melamar dia. Khadijah ingin melamar dia. Bahkan sudah menjalankan usaha untuk melamar Muhammad melalui pamannya Abu Thalib. Seketika Abu Thalib menyatakan itu kepada Muhammad. Apa kata Muhammad? Jangan paman. Jangan sampai beliau itu melamar saya. Biarlah saya yang melamar dia. Artinya dia menjaga harga diri Khadijah sebagai orang yang dihormati di kota Mekah. Sebagai orang yang kaya di kota Mekah. Dan dia tidak bangga. Tapi biarkan dia mengalah. Dia yang melamar. Dia melamar. Mas kawinnya beliau atau mahar ya, itu tidak tanggung-tanggung. 100 ekor onta merah. Onta merah itu istilahnya mobil yang paling mewah saat itu. Dari mana uangnya? Dari mana? Kalau Fortuner itu harganya 600 sampai 700 juta. Dikali 100. Lebih kurang seperti itulah besarnya jumlah uang Nabi. Yang waktu itu beliau belum dikatakan Nabi. Itu saja sudah geleng kepala Abu Thalib. Sudah sangat kagum dengan keponakannya ini. Ditambah lagi dengan suatu kejadian di mana beliau telah menikah dengan Khadijah. Nah, beliau mendapatkan wahyu daripada Allah. Itu di usia beliau 40 tahun. Artinya 15 tahun setelah beliau menikah kan umur 25 tahun tuh. Nah, 15 tahun setelah beliau menikah, beliau ditunjuk menjadi Nabi dan Rasul Allah. Beliau mendapatkan wahyu itu yang pertama kali di Gua Hira. Disampaikan oleh Allah melalui Jibril. Ingat, kita sudah mulai mengaji siapa Muhammad Nabi, siapa Muhammad Rasul. Yang mendapatkan wahyu itu adalah Muhammad Nabi, Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Aminah, Muhammad yang terbuat daripada spermatozoa, Muhammad tubuh badan jasad, Muhammad yang manusia yang sama dengan kita. Itu yang mendapatkan wahyu dari Allah melalui Jibril. Jibril ini yang membisikkan, yang menyampaikan, yang mengatakan kepada Muhammad. Siapa Jibril? Jibril itulah yang membisikkan, yang menyampaikan, yang mengatakan kata Allah. Suara Allah. Kehendak Allah kepada Muhammad Nabi. Dimulailah kisah ini daripada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jibril itu dia adalah wahyu. Dia adalah Rasul. Dia adalah wujud serta Allah.
tidak seperti yang diceritakan kebanyakan sejarah, saudaraku. Harus dipahami itu. Jadi selama ini yang ada dalam dada Nabi, dia hendak menyampaikan sesuatu tentang Allah, tentang Rasul, tentang alam semesta, tetapi belum saatnya. Nah, pada usia 40 itu, dia menyampaikan, dia mengatakan, ya samalah dengan kita. Karena saya termasuk orang yang hobi seni suara, seni musik. Katakanlah Ryan Haji Rhoma Irama. Kaset Rhoma Irama yang di dalamnya ada lagu volume 1 berisikan 12 lagu di satu kaset. Pada saat lagu itu keluar, lagu-lagu volume 2, volume 3, volume 4, sampai volume selanjutnya, itu belum ada. Maka setelah rampung volume 1, tiba-tiba muncul ide untuk menyanyikan lagu untuk volume 2. Volume 3 sampai seterusnya. Termasuk kita juga, saya. Berapa banyak ceramah-ceramah, tausiah-tausiah yang sudah kita videokan. Dan isinya tidak itu-itu saja. Pasti berubah-ubah, pasti berbeda-beda. Antara video yang pertama dengan video kedua, ketiga dan keempat, jelas ada perubahannya. Jelas ada perbedaannya. Jadi roh Rhoma Irama tidak langsung dia mengeluarkan semua lagu-lagu dalam bentuk sekian banyak volume. Tidak. Volume 1 dulu, volume 2 dulu, volume 3 dulu. Seakan-akan itu Allah dan Rasul menurunkan inspirasinya. Padahal tidak begitu ceritanya. Memang roh itu sudah merangkum semua persoalan tentang lagu, musik yang ada pada Rhoma Irama. Tetapi Allah dan Rasul mengaturnya. Kapan saatnya yang ini dibuka, yang ini belum. Ini dibuka, yang ini belum. Dan seterusnya. Sampai ide, sampai potensi seni suara beliau itu habis, maka itu tidak ada lagi yang akan disampaikannya. Berarti suara Rhoma Irama itu akan berakhir. Termasuk kita yang menyampaikan kajian ini. Kalau ide, kalau inspirasi yang ada sudah tidak bisa dikeluarkan lagi, berarti sudah selesai tugas. Sudah dekat masa untuk beralih alam. Jadi dia tidak langsung serta-merta semuanya, tidak begitu. Berguyur-guyur. Untuk memunculkan suatu kisah ke kisah lainnya, ada kejadian yang kita lihat, ada kejadian yang kita dengar, ada kejadian yang kita rasakan, untuk merangsang munculnya potensi yang sudah Allah Rasul berikan kepada kita. Maka terkesan cerita itu seakan-akan berubah-ubah, berbeda-beda, padahal semuanya itu sudah klop satu set yang Allah Rasul berikan kepada kita. Tetapi keluarnya sedikit-sedikit. Begitu juga dengan Muhammad Nabi. Dalam dada beliau adalah Rasul. Dalam dada beliau adalah wahyu.
Dikisahkan dalam kisah sejarah yang disebut dengan Jibril itu, saudaraku. Jibril itu menyampaikan wahyu daripada Allah kepada Muhammad Nabi. Padahal Jibril tidak mampu bertemu dengan Allah. Kan sudah dibuka dalam kisah Isra wal Mi'raj. Dalam kias beliau, dalam senandung beliau, dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kata sejarah. Kemudian naik ke langit ke-1, ke-2, ke-3. Seketika hendak naik ke Mustawa Al-Ars, Jibril tidak mampu lagi mengantarkan Muhammad. Selembar rambut kalau Jibril melangkah, dia akan terbakar. Dia akan punah. Dia akan sirna. Itu dia mengatakan bahwa Jibril itu tidak bisa bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, berdialog dengan Allah, apalagi membawa informasi dari Allah untuk Nabi Muhammad. Yang berhubungan dengan Allah langsung itu bukan malaikat Jibril, tapi beliau, si wahyu tadi, si rasul tadi, si wujud serta Allah tadi, si bapak roh tadi, saudaraku. Itu yang ada dalam dada Nabi Muhammad. Dimulailah itu, dibuka dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alamal insana malam ya alam, dan seterusnya. Itu. Nah, seketika itu turun kepada beliau Nabi Muhammad tadi, beliau gemetar. Sebegitu cerdasnya Muhammad ini, beliau gemetar. Dia takut nanti orang tidak lagi mempercayai dia. Dia takut nanti orang akan menolak apa yang dia sampaikan. Karena dia adalah orang yang terhormat, orang yang tercinta, orang yang tersayang di kalangan kelompok bangsa Quraisy. Kalau wahyu ini, suara kata ini, Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini disampaikan, konsekuensinya sudah dia lihat. Itu saya katakan bahwa Nabi Muhammad ini kalau ada kelemahannya, kekurangannya, keawamannya, itu hanya sebuah skenario dari Allah dan Rasul, bukan skenarionya Muhammad Nabi, tapi skenario Allah Rasul, bukan skenario Muhammad Nabi, bukan. Tapi beliau sangat cerdas. Itulah kenapa beliau gemetar. Akhirnya beliau turun dari Gua Hira, minta selimutkan kepada istrinya, selimuti aku, selimuti aku. Belum selesai dengan beban pemikiran yang satu, beban perasaan yang satu. Datang lagi. Muncul dari rasa diri beliau. Rasa diri itu adalah Rasul. Wahyu. Tentang surat Al-Muzammil. Tentang surat Al-Mudatsir. Itu bertubi-tubi. Artinya Nabi Muhammad di surat Al-Alaq, beliau sudah begitu gemetarnya, ditambahlah dengan Al-Muzammil, Al-Mudatsir, untuk disampaikan kepada kaum. Sakit beliau. Beliau mana yang sakit? Beliau yang Nabi Muhammad tadi. Beliau yang putra Abdullah, putra Aminah tadi. Beliau yang terbuat dari spermatozoa tadi, yang sama dianya dengan kita. Nah, dibawalah beliau ini oleh sang istri kepada pamannya istri tadi, yaitu Waraqah bin Nawfal. Diceritakan oleh Siti Khadijah kepada pamannya,
bahwa suamiku ini begini, 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 begini. Ceritanya begini, begini. Kata Waraqah bin Nawfal, puji Tuhan. Karena beliau orang Nasrani. Ya pada saat itu kalimatnya Alhamdulillah. Puji Tuhan itu. Sesungguhnya suamimu ini, wahai anakku, wahai keponakanku, adalah orang yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, orang Nasrani, dan isi alam semesta. Dia adalah Nabi terakhir, Rasul terakhir, Mesias Juru Selamat yang ditunggu-tunggu. Dialah Khataman Nabiin, penutup Nabi-Nabi. Dialah Syaidul Mursalin, penghulu guru besar daripada semua Rasul dari Adam sampai Isa dan yang lainnya. Aku sampaikan kepada engkau, hai ponakanku Khadijah. Seandainya aku hidup di saat dia diusir oleh keluarganya, dikejar-kejar oleh keluarganya dan tidak dibunuh oleh keluarganya, maka akulah orang yang pertama kali perjuangkan dia, mempertahankan dia. Karena inilah kebenaran itu yang disampaikan oleh Isa kepada saya melalui kitab, keterangan, literatur, manuskrip yang ditulis oleh sahabat-sahabat Isa tentang Muhammad ini. Nah, berdetak hati Muhammad. Berarti apa yang dia rasakan yang menjadikan dia gemetar itu benar adanya. Bahwa dia nanti akan ditolak oleh keluarganya sendiri, oleh kaum kerabatnya sendiri, oleh kaumnya sendiri. Bahkan dikejar-kejar dan tidak dibunuh. Benar adanya. Sampai-sampai Siti Khadijah bingung. Bagaimana mungkin orang sebaik Muhammad, sejujur Muhammad, seikhlas Muhammad, sempurna kepribadian beliau bisa dibenci orang, bisa disisihkan orang, dikejar-kejar dan tidak dibunuh oleh orang. Justru keluarganya sendiri yang memulainya. Bagaimana mungkin? Bingung Siti Khadijah. Nah, cerita inilah menunjukkan betapa keluarganya Nabi Muhammad ini, paman-pamannya adalah orang-orang besar, orang-orang hebat, tokoh Quraisy yang takut terganggu kepentingan hidup di dunianya, kepentingan hawa nafsu dunia syaitannya dalam prosesi kehidupan di era itu. Ya, termasuk Abbas bin Abdul Muthalib. Dia punya harta yang banyak, uang yang banyak, emas yang banyak, perak yang banyak, tapi dia ribakan. Dia bantu orang tapi untuk mendapatkan untung yang banyak. Dan begitulah seterusnya. Dengan sikap-sikap yang lain, yang keras, yang mungkin liciknya juga ada di situ. Itu kakaknya, bapaknya Nabi Muhammad itu, Abbas. Belum lagi yang namanya Abu Lahab. Cuman yang agak unik, abangnya bapak Nabi Muhammad itu adalah Hamzah, yang tidak mau tahu urusan orang. Dia pusing ngurusin orang banyak itu. Dia lebih banyak keluar kota berburu, mencari nafkah dan sebagainya. Kalau Abu Thalib tetap di Mekah karena dia menggantikan ayahnya Abdul Muthalib mengurus bait Allah, itu Ka'bah, mengurus tamu-tamu Allah yang ada pada saat itu. Jadi di zaman Nabi Muhammad belum jadi nabi, Ka'bah itu sudah dikunjungi secara ritual oleh masyarakat dunia. Maka Abu Thalib lah yang mengurusnya. Tidak ada upah, tidak ada gaji, makanya Abu Thalib tetap miskin walaupun dia seperti itu. Repot ngurusin orang, repot ngurusin tamu-tamu Allah yang datang ke situ. Tidak sempat lagi cari uang kemana-mana. Nah, Siti Khadijah bingung. Sampai berkata, bagaimana mungkin paman seorang Muhammad yang diberi gelar Al-Amin oleh kaumnya, begitu baik dan lembut serta sempurna akhlaknya, kok jadi begini? Kata Waraqah bin Nawfal, kau lihat nanti wahai ponakanku, wahai anak saudaraku, kau lihat nanti. Inilah yang disampaikan oleh Isa Al-Masih kepada sahabat-sahabat Hawariyun.
yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Hawariun kepada kami pengikut Isa ini, bahwa orang yang akan menggantikan aku, kata Isa, adalah namanya Ahmad. Ikutilah dia. Dialah khataman nabiyyin, dialah penyempurna, dialah syairul mursalin. Tak satu pun rasul dan nabi yang jumlahnya 124.313 orang, kecuali beliaulah guru besarnya, Muhammad itu. Itu makanya dia ditunggu oleh cendekiawan Yahudi, cendekiawan Nasrani, alam semesta berserta isinya. Dia ditunggu-tunggu karena dialah juru selamat dunia dan akhirat, saksi atas setiap generasi yang ada di alam semesta ini, mulai pada generasi yang pertama sampai generasi yang ke-70 hari ini, yaitu generasi Adam. Dialah awal dijadikan, terakhir dizohirkan. Itu, saudaraku. Nah, kisah ini diketahui oleh Abu Thalib, dipahami, sangat dimengerti. Beliau sangat percaya kalau Muhammad adalah Nabi, Muhammad adalah Rasul, Muhammad adalah wujud serta Allah. Beliau sangat percaya. Itulah alasannya kenapa beliau mati-matian memperjuangkan Muhammad ini dalam perlindungannya dia. Itulah alasannya. Setiap langkah Muhammad, perjuangan Muhammad, di situ ada Abu Thalib. Di situ ada Siti Khadijah. Ada keluarga-keluarga dekat yang masih setia kepada beliau. Sampai harta Siti Khadijah itu habis, beliau tidak keberatan. Bahkan sampai hayat Siti Khadijah itu selesai di dunia ini, hayat Abu Thalib selesai dalam dunia ini, mereka berjuang untuk Muhammad. Tiba-tiba orang mengatakan Abu Thalib tidak mau bersyahadah ini, tidak mau mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Oke, tapi kalau Muhammad Rasulullah dia tidak mau. Apa benar begitu? Apa benar begitu Allah menilai seorang Abu Thalib? Dinilai daripada suara, kata, dan ucapan, sehingga orang mengatakan dia adalah kafir, dia adalah ahli neraka, neraka yang paling atas, dipijak baranya, menggelegar otaknya. Apa memang begitu cara Allah menilai? Apa mungkin Muhammad bisa menjelaskan itu seketika Abu Thalib masih ada? Ataupun Abu Thalib sudah tidak ada? Apa begitu Muhammad menyampaikan kepada orang banyak? Sanggupkah lisan Muhammad yang mulia ini menyebutkan kata itu? Tidak mungkin, saudaraku. Tidak mungkin. Jasa Abu Thalib itu dalam perjuangan Nabi Muhammad, mulai daripada dia kecil sampai dia remaja, sampai dia dewasa, sampai dia menjadi Nabi dan Rasul, tidak terhitung, luar biasa. Tidak terhitung, luar biasa. Bayangkan seekor anjing Ashabul Kahfi saja masuk surga. Apa sih perjuangannya terhadap Ashabul Kahfi? Selain mengikut-ngikut saja, menurut-urut saja, masuk surga. Ini bukan anjing loh. Ini manusia mulia, manusia agung. Putranya Abdul Muthalib yang memperjuangkan junjungan alam semesta. Kok bisa masuk neraka? Dan Allah menilai itu. Kalau memang benar Abdul Muthalib mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dia kan pas Muhammad Rasulullah dia tolak. Kalau hanya berdasarkan ini Allah menilai dia sehingga memberikan hukuman kepada dia, maka jelas-jelas pengaburan ajaran Islam ini sudah dimulai dari dulu. Ya tidak mungkinlah Allah menilai seperti itu. Kan berkali-kali dikatakan oleh Rasulullah, innallaha la yanzuru suwarikum wala a'malikum, walakin Allah yanzuru ma fi qulubikum.
Allah tidak pernah menilai. Suarikum itu bentuk gaya kerennya kamu. Bentuk perbuatan kamu termasuk bersuara berkata. Yang dinilai oleh Allah itu bagaimana hatimu terhadap apa yang kamu suarakan, terhadap apa yang kamu katakan, terhadap apa yang kamu buat. Itu yang Allah nilai. Maka lihatlah apa perbuatan Abu Thalib terhadap Muhammad. Itu yang dinilai oleh Allah, bukan suara katanya. Kalau memang beliau tidak mau mengatakan Muhammad itu adalah Rasulullah. Tetapi saya pribadi tidak percaya. Mau hadis Bukhari, Muslim, mau ahli tafsir ini itu, tidak percaya itu. Bahkan saya anggap itu sebuah pembodohan. Seorang yang cerdas seperti Abu Thalib bagaimana mungkin tidak mengerti siapa Muhammad. Kita di akhir zaman saja tidak bertemu dengan beliau. Sebegitu yakinnya kita dengan beliau. Dan ini sudah diramalkan oleh Rasulullah, saudaraku. Nanti akan ada orang, wahai Abu Bakar, dia hebat daripada kalian. Dia berjuang sama dengan kalian. Dia beriman kepada Allah dan Rasul sama dengan kalian. Dia yakin tetapi melebihi kalian. Bertanya Abu Bakar, siapakah dia ya Rasulullah? Apakah mereka yang hari ini ada? Kata Rasul, tidak. Dia justru muncul seketika aku sudah tidak ada. Tapi kecintaannya, keyakinannya, kepasrahannya, ketawakalannya kepada Allah dan aku melebihi kalian. Karena mereka tidak melihat aku. Mereka tidak bertemu dengan aku. Mereka tidak berjuang bersama aku. Tetapi keyakinannya melebihi kalian. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Mereka itu adalah hidup di akhir zaman. Itu yang perlu kita tekankan, saudaraku. Yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah era kita hari ini. Itu. Apalagi Abu Thalib. Saya katakan tadi anjing Al-Kahfi saja masuk surga, apalagi Abu Thalib. Tapi enak saja orang mengatakan bahwa Muhammad mengatakan Abu Thalib itu nanti masuk neraka. Neraka yang paling atas, dipijak baranya, menggelegar otaknya. Bagaimana mungkin seorang yang mulia seperti Nabi Muhammad bin Abdullah itu bisa mengatakan itu? Sedangkan beliau menyaksikan. Nah, dihubungkan pula dengan surah Al-Qasas ayat 56 yang saya baca kemarin itu. Tak begitu ceritanya. Artinya Abu Thalib tidak kafir, tapi dia adalah pejuang yang menyertai Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah. Begitu juga bapak Nabi Abdullah, ibu Nabi Aminah, dikatakan pula masuk neraka, dikatakan pula kafir. Ini banyak ustadz mubalih. Anda lihat dalam YouTube itu. Ada hadisnya pula lagi. Seketika Rasulullah berjalan dengan seorang sahabat. Beliau menangis berurai air mata. Waktu itu melewati negeri yang bernama Abwa, tempat terkuburnya bunda beliau, Siti Aminah. Maka beliau berkata kepada sahabat, Anda tunggu di sini ya. Saya mau naik ke atas bukit itu. Nah, naiklah beliau. Ditunggu. Beberapa waktu kemudian beliau pun muncul dari bukit itu, turun sambil tersenyum dan tertawa. Ditanya oleh sahabat yang menyertai beliau saat itu, ya Rasulullah, tadi Anda menangis terseduh-seduh, sekarang Anda tertawa. Kenapa? Ada apa? Dikatakan oleh beliau, tadi aku pergi ke kuburan ibuku. Aku melihat ibuku tersiksa di dalam kuburnya. Jadi aku minta tolong kepada Allah supaya siksa itu dikurangi, supaya dia dimaafkan, diampunkan, dimasukkan dia ke dalam surga. Itu hadisnya ada.
Begitu juga Abdullah juga masuk neraka. Itu hadisnya ada. Karena mereka itu kafir. Pertanyaannya, apa mungkin seperti itu? Coba akal fikir kita bergerak memikirkannya. Apa benar seperti itu? Sehingga para mufasir, para ulama, ustadz berani mengatakan itu. Nah, mari kita koreksi. Abdullah, Abu Thalib, Aminah. Sehingga dia dikafir-kafirkan oleh orang akhir zaman. Mari kita koreksi. Apa salah mereka? Oke lah, kalau Abu Thalib sudah jelas ceritanya. Abdullah dengan Aminah ini apa salah mereka? Oh, mereka itu tidak Islam, Pak Abu Fikri. Pertanyaannya, apakah agama Islam yang dibawa oleh Muhammad saat itu sudah ada? Saat Abdullah dan Aminah itu hidup, apakah sudah ada agama yang dibawa oleh Muhammad ini? Sedangkan Abdullah itu meninggal, Muhammad belum ada. Masih dalam kandungan sang bunda. Lalu di mana letak kafirnya Abdullah? Sedangkan Aminah itu meninggal dunia di saat Muhammad berusia 6 tahun. Belum jadi nabi, belum tampak keberadaan Rasul pada dirinya. Di mana letak kekafirannya? Oh, dia tidak sholat, Pak Abu Fikri. Lah, boro-boro sholat. Risalahnya Islam itu sendiri belum dibawa oleh Muhammad karena Muhammad masih kecil. Oh, mungkin dia macam-macam begini begitu. Oh, sudahlah. Kelemahan akal fikir kita sering menuduh orang-orang baik menjadi tidak baik. Abdullah, nama saya sudah Abdullah, hamba Allah. Ternyata dari beradiknya beliau, Abdullah ini paling bagus, paling tampan, paling baik, paling sempurna akhlaknya. Abdullah itu. Dan Allah sendiri memilih, Rasul sendiri memilih daripadanya dilahirkan fisik tubuh badan jasad Nabi Muhammad. Dan itu tidak sembarangan, saudara. Begitu juga Aminah. Aminah itu artinya orang yang bisa menerima amanah. Bisa menampung tubuh badan jasad yang mulia untuk menjadi casing Rasul wujud serta Allah. Bagaimana mungkin? Nah itu. Nah inilah pengaburan sejarah yang dibuat-buat oleh mereka yang menang dalam sejarah. Jadi dalam kisah Nabi Muhammad ini siapakah pemenang dalam sejarah itu? Diawali kemenangan itu dari pihak keluarga Nabi Muhammad, Bani Hashim. Mulai pada Abdul Muthalib, Abu Thalib, Muhammad itu sendiri. Bani Umayyah, ya, yang waktu itu dipimpin oleh Abu Sufyan, menjadi pesaing. Jadi Rasulullah itu lawannya adalah Abu Sufyan. Keturunan beliau mulai pada Ali sampai ke bawah lawannya adalah anak Abu Sufyan namanya Muawiyah. Lawan keturunan Muawiyah yaitu Yazid adalah putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah. Dan akhirnya keturunan Rasulullah, Bani Hashim ini kalah dalam sejarah. Karena mereka tidak haus kekuasaan, tidak haus kerajaan. Kerajaan itu diambil oleh Bani Umayyah. Yang waktu itu dipimpin oleh Yazid bin Umayyah bin Abu Sufyan. Maka disinilah mulai timbul cerita-cerita tentang pengkafiran, tentang merendahkan, menjatuhkan keluarga Nabi Muhammad. Bahkan disinilah suburnya hadis-hadis palsu yang mengatakan Nabi Muhammad itu matinya payah, yang mengatakan Nabi Muhammad itu 3 hari 3 malam belum dikuburkan,
Yang Muhammad itu matinya kena racun macam-macam. Pokoknya semua kelemahan Nabi Muhammad, kelemahan keluarga Nabi Muhammad, termasuk bapak ibunya, pamannya, dibuka, diciptakan demi menjatuhkan nama Bani Hashim sebagai dulurnya Rasulullah yang mulia. Itu yang dipanut oleh orang akhir zaman tanpa berpikir lagi. Makanya saya berani mengatakan, kalau Al-Quran oke, saya percaya 100%, bahkan 1000%. Kalau hadis nanti dulu. Nanti dulu. Terlalu banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, macam-macam itu. Terlalu banyak. Loh, kenapa Pak Bu Fikri begitu yakin kalau hadis itu masih banyak nodanya? Lah kita sendiri menerima. Ada hadis sahih, ya, ada hadis ahad, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, lemah, bahkan ada hadis palsu. Kita sendiri mengakui itu. Yang lebih kentara lagi, yang tidak bisa dibantah oleh semua orang yang berpikir di dunia ini, adanya nabi palsu setelah 2 bulan Nabi Muhammad wafat. Siapa yang bisa membantah itu? Jangankan suara, kata, informasi, dan kabar atau hadis. 2 bulan setelah Nabi Muhammad wafat, justru nabi palsu ada. Yang namanya Sajjah Tamimiyah, Musailamah Al-Kazzab, Tulaiha bin Jarrah. Mereka punya hadis, bahkan punya pula wahyu. Jadi kita, kaum akhir zaman ini, hati-hati menukil hadis, hati-hati menukil kitab Quran. Saya jujur saya katakan, saya bukan hafiz. Maka tidak banyak hafalan saya. Saya bukan qori, makanya bacaan saya pernah dicemoohkan orang, bercelepotan macam-macam. Kita juga belajar Quran, membaca Quran umur 18 tahun. Tapi berpikir itu sejak dari kecil. Menelusuri alam kejiwaan sejak dari kecil. Semuanya jadi bahan pertanyaan. Ternyata terjawab pada kitab Quran yang saya membacanya susah. Sulit karena saya tidak bisa membaca. Di usia 18 tahun baru saya buka. Saya belajar, baru alhamdulillah sedikit-sedikit bisa baca. Apa yang difikirkan, apa yang dirasakan, apa yang ditemui dalam alam kejiwaan, alam kerohanian, ada pada kitab Quran. Ada, benar. Maka kita tidak pula akan marah, tidak akan jengkel, tidak akan emosian mendengar orang mencemooh. Tidak apa-apa, biarkan saja. Yang namanya keterangan itu dalam bentuk tulisan, itu hanya sebatas keterangan. Itu perlu, tapi yang lebih perlu lagi adalah benda diterangkan dan bagaimana menerapkannya, bagaimana pemahaman itu sangat lebih perlu ketimbang kita memahami huruf, kata, dan tulisan yang dianggap dewa oleh orang-orang yang bisa membaca. Makanya di lidah usia tua ini kita mencoba membaca kitab Quran. Sudah sama bacaannya tapi belum bersih, belum rapi seperti qori. Apalagi kita bukan anak pesantren. Kita hanya membaca kitab itu dan merasa diri, dalam pendengaran diri dan perhatian diri. Kita lafazkan semua ini, kita sampaikan semua ini berdasarkan informasi daripada Allah dan Rasul, karena ditunjukkan tempat mencari info. Ya, ditunjukkan tempat mencari info, tempat mencari kabar, yang disebut dengan linuriyahu min ayatina. Di tempat itu akan kubukakan rahasia tentang ayat, yaitu ayat kami, kata Allah dan Rasul. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh orang tua kita kepada kita semua sebenarnya.
Nah, oleh kita dicarilah tempat itu. Ternyata benar adanya. Makanya banyak orang kebingungan, ini dari mana dapat dalilnya, dari mana dapat asalnya, apa sih? Kan begitu pertanyaannya. Ya, saya jawab sederhana saja. Anda dengarkan, Anda baca, Anda lihat, Anda bandingkan dengan pengetahuan yang Anda miliki tentang kitab Quran. Ada enggak cerita ini? Anda kan ahlinya. Ahli tafsir Anda, hafiz Quran Anda, qorinya Anda. Coba lihat, salahkah yang saya katakan itu? Jangan pernah kita mengatakan sesuatu yang tidak atau yang belum kita dapat, kita katakan tidak ada. Jangan coba-coba seperti itu. Kita bukan Tuhan loh. Boleh jadi kita sudah dapat, Anda belum dapat. Boleh jadi Anda sudah dapat, kita belum dapat. Makanya sharing itu penting. Musyawarah itu penting. Untuk mencari titik kebenaran, bukan kemenangan. Kalau untuk menang silakan Anda menang, kita kalah tidak apa-apa. Gitu. Ya, kita kembali kepada kisah kita tadi. Cerita tentang Abu Thalib. Nah, begitulah saudara-saudaraku. Sejarah ini sudah dikaburkan. Dikaburkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang yang ambisius dengan kekuasaan dan kerajaan. Dan dikaburkan dengan orang-orang yang benci kepada Islam. Kepada Nabi Muhammad hingga hari ini. Nah, itu makanya mereka di seberang menghantam Nabi Muhammad, kita tidak berkuti. Menghantam kitab Quran, kita tidak berkuti. Bahkan menghantam Islam, kita tidak punya daya menangkisnya. Karena mereka berdasarkan tulisan huruf kata ke kata. Orang ke orang, manuskrip ke manuskrip, data ke data. Kita pun juga berdasarkan itu, ya sama. Yang lebih hebat lagi, mereka menghantam Islam ini dengan data Islam itu sendiri. Dengan Quran, dengan hadis, dengan tafsir. Makanya kita gelabakan. Tidak boleh kita salahkan mereka. Kalau saya secara pribadi tidak akan menyalahkan channel sunnah Nabi itu. Saya bersyukur mereka itu ada. Ya. Biar kita tahu apa yang dikatakan oleh mereka itulah yang dikatakan oleh ulama kita dulu, ahli mufasir kita dulu. Tidak dia mengada-ada. Benar mereka itu. Apa salah kami? Kenapa channel kami ditutup? Kami kan hanya menyampaikan Quran, hadis, hasil daripada pendapat ulama-ulama kalian. Kan hanya itu. Ya adalah poles-poles sedikit lah. Untuk menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, menjelek-jelekkan Quran, menjelek-jelekkan Islam adalah. Tapi tidak banyak. Lebih banyak kami berdasarkan pada Quran, hadis, dan pendapat mufasir-mufasir terdahulu. Anda lihat itu saudaraku. Makanya kita katakan dari dulu bahwa ajaran Islam itu ada 7 lapis. Ya, 7 lapis. Pertama kali syariat. Itulah yang kita anut hari ini. Membaca, menulis, menghafal. Baik kitab Quran, hadis, kitab kuning. Kitab pasih. Kita bisa mengingatnya. Karena kita memang sekolah. Dikatakanlah kita ulama oleh masyarakat. Tidak ada masalah. Tapi ingat, itu baru syariat. Tingkat awal. Masuklah ke tingkat kedua, thorikat. Jadi kalau syariat itu sifatnya kita mempelajari huruf ke huruf, kata ke kata, kalimat ke kalimat, bahasa ke bahasa. Artinya kita baru mempelajari ilmu dasar, ilmu alat. Nah, kalau masuk ke tingkat kedua, thorikat, kita sudah mulai memilih jalur. Di jalur mana kita memahami Islam ini? Apakah di jalur Qadiriyah, Nasabandiyah, Sazaliyah, apa? Atau Muhammadiyah, NU, Persis, Jamiatul Islamiyah, apa? Itu tingkat 2. Dan kita tahu perbedaan-perbedaan daripada setiap kelompok itu. Kita paham kelebihan dan kekurangan kelompok itu. Itu tingkat 2. Tingkat 3 baru hakikat. Kita tidak lagi berbicara tentang benda, tidak lagi berbicara tentang tulisan yang terdiri daripada huruf, kata, kalimat, bahasa, tapi sudah mulai masuk pada
wujud bendanya. Kalau berkata tentang Allah, mana Allah? Dalam bahasa kitanya bendanya Allah itu mana? Berbicara Muhammad, mana Muhammad? Dalam bahasa kitanya bendanya Muhammad itu mana? Kalau kita berkata tentang kita, mana kita? Siapa kita? Apa beda kita dengan manusia? Apa beda manusia dengan kita? Mana? Itu sudah masuk bab hakikat. Nah, masuklah kita ke tingkat 4, ma'rifat. Oh, begitu ya. Oh, begini ya. Barulah kita mengenal. Kenapa kalimatnya mengenal atau ma'rifat? Itu yang saya katakan dari dulu. Kita ini sudah tahu. Dari dulu sudah tahu. Tapi kita lupa. Makanya pengertian belajar itu adalah mengingat sesuatu yang pernah kita ingat, tapi kita lupa. Kalau istilah orang tua kita, usul daripada makrifat itu adalah perceraian. Kita dulu satu, kemudian berpisah. Kemudian ingin bersatu lagi, mencari-mencari. Setelah ketemu, oh ini ceritanya. Oh ini kisahnya. Makrifat artinya mengenal kembali sesuatu yang pernah dikenal, tapi lupa. Itulah tingkat keempat makrifat. Tingkat kelima, i'tiqad. I'tiqad itu artinya ketajaman, kemantapan, jelas arahnya. Di sini kita tidak cerita sesat dan benar lagi, sorga dan neraka lagi. Karena kita sudah masuk kepada tingkat kita menghujam, menanamkan keyakinan. Itu i'tiqad. Dan tingkat keenam adalah sifat. Kita sudah mulai mengenal siapa itu sifat. Dia adalah Muhammad. Mulai pada namanya Alif, Amim, Alif Lamim, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ahmad sampai di nama Muhammad. Kita sudah mulai mengenal perbedaan-perbedaan nama itu, sejarah nama-nama itu, frekuensi nama-nama itu. Itu namanya masuk ke tingkat sifat. Makanya kalau orang-orang tingkat makrifat, ya, torikat, hakikat, syariat, torikat, hakikat, makrifat, seketika orang tingkat makrifat itu bercerita, orang syariat itu bingung. Puyeng dia. Karena tidak ketemu dalam konsep. Ya tidak mungkin konsep itu menceritakan tentang hakikat, tidak mungkin. Karena hakikat itu adalah tingkat 3, apalagi makrifat itu tingkat 4. Tidak mungkin ada pada konsep tingkat pertama, tapi tetap dimulai daripada tingkat pertama tadi sebagai kunci mengenalnya, sebagai kunci untuk mengetahuinya. Maka saya katakan orang syariat jangan berhenti di syariat, jangan berhenti dalam bentuk tulisan, bacaan, hafalan yang berkali-kali diulang-ulang sehingga itu Anda dijadikan ulama oleh masyarakat. Jangan berhenti di situ. Naik ke torikat. Sudah torikat, jangan berhenti di situ. Naik ke hakikat. Sampai ke i'tiqad. Itu. Nah, kalau sampai ke bab sifat, itu akan kita tahu siapa itu Alif, Amim, ya, Alif Lamim, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ahmad dan Muhammad. Akan tahu kita. Dan itu tidak lagi ada di tulisan, tidak lagi di buku, di catatan, tetapi ada dalam terawangan rasa diri, terawangan kesadaran diri. Ada di situ. Kita tidak lagi melihat sesuatu yang bisa dilihat oleh mata kepala. Tidak lagi mendengar telinga dari kepala itu. Tidak lagi menggunakan ini. Tapi kita sudah melihat dengan basyirah. Nah, itu sudah mendengar dengan sam'un, sudah merasa dengan fuad, tidak lagi hati. Nah, itu saudara-saudaraku. Nah, yang paling tinggi adalah zat. Nah, saya pernah buka cerita tentang zat di video. Kan itu, la ilaha illallah.
Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah hanya. Ada kita lihat zat di alam ini? Ada. Dengan apa? Dengan mata? Tidak. Dengan rasa. Ya. Ada kita lihat sifat? Ada. Ada kita lihat nama? Ada. Ada kita lihat if'al, gerak, benda? Ada. Semua itu tidak ada. Kalau ada, itulah Allah. Zat itu Allah, sifat itu Allah, nama itu Allah. Benda itu, perbuatan itu adalah Allah. Bagaimana memahami ini? Kok Allah semua? Langit itu benda, bumi benda, isi langit dan isi bumi adalah benda. Padanya ada zat, ada sifat, ada nama. Kok Allah semua? Bagaimana kita memahami ini? Makanya jangan tinggi betul kita melihat. Jangan terlalu dalam kita melangkah. Lihat diri kita sendiri. Kan pernah saya katakan gitu. Kita bersuara, kita berkata, kita bergerak. Bisa? Tanpa tubuh? Bisa? Jawabnya tidak ada. Tidak bisa. Pertanyaan kedua, siapa membuat tubuh? Menciptakan tubuh? Kitakah atau Allah? Allah. Berarti bukan kita kan? Bukan. Lalu kenapa kita katakan tubuh kita? Buatlah tidak, punyalah tidak, kok bilang tubuh kita. Nah, pada poin ini kita tidak ada. Kan malah saya sampaikan dulu. Kemudian kita mendengar, melihat, mencium, bersuara, berkata, berpikir, merasa, bergerak. Kita katakan pula kita. Pas kita lihat pada surah As-Sajdah ayat 9, ternyata bukan kita. Ruh Allah. Sumasawahu wa nafaku fihi meruhihi. Setelah sempurna batang tubuh itu, maka disempurnakan lagi oleh Allah dengan cara ditiupkannya rohnya dia ke dalam itu. Roh itulah yang mendengar di telinga, melihat di mata, mencium di hidung, berkata di lidah, berpikir di otak, merasa di hati, bergerak di tubuh. Rohnya Allah, bukan kita. Pada poin ini kita juga tidak ada, saudaraku. Maka saya tanyakan di Mekah Al-Mukarramah untuk mengutus kaji kepada Allah dan Rasul. Ya Allah, ya Rasulullah, apa dan bagaimana kisah ini? Seketika saya tidak ada, saya yakin saya tidak ada. Saya meniadakan diri saya jika itu ada. Baru saya melihat segala sesuatu adalah Engkau. Engkau itu ya Allah, tidak nyata Engkau kecuali Rasul. Langit dan bumi beserta isinya tunduk kepada Allah, tetapi dia tunduk kepada Rasul. Karena Rasul lah yang menjadikan dengan izin Allah. Kan itu yang ada pada surah Al-Luqman ayat 25. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard sayaqulunallah. Qul alhamdulillahi bal hum katsirun la ya'lamun. Kalau kau tanyakan hai Muhammad kepada mereka, nah, Muhammad yang mana ini? Muhammad Nabi. Yang mengatakan itu Muhammad yang mana? Muhammad Rasul yang dalam dada beliau. Tapi melalui sahabat. Ada kisahnya itu. Nah, tanyakan kepada mereka itu, kata Nabi Muhammad. Karena mereka itu mengata besar, mereka menganggap mereka lebih mulia pada yang lain, mereka banyak tahu tentang alam, tentang Tuhan. Nah, tanya kepada mereka, siapakah menjadikan langit dan bumi? Nanti pasti mereka mengatakan Allah. Ternyata benar. Allah yang menjadikan langit dan bumi, kata mereka. Maka dibukakan oleh Allah melalui Rasul. Oleh Rasul melalui Nabi Muhammad tadi, anak Abdullah tadi. Katakan hai Muhammad. Nah itu. Tadi katakan oleh Muhammad anak Abdullah tadi. Yang menjadikan langit dan bumi itu adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah bagi Allah. Dia adalah Ahmad, dia adalah sifat. Tapi kebanyakan orang-orang itu tidak tahu. Termasuk kita tidak tahu kalau tidak dikasih tahu oleh orang tua kita. Itu. Nah inilah kisah saudaraku. Kenapa alam semesta ini tunduk kepada Nabi Muhammad? Karena dalam Nabi itu ada Rasul wujud serta Allah yang dia menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Gitu. Nah, inilah informasi itu saudaraku. Saya rasa cukuplah video ini sebagai penutup episode yang kemarin. Bagian 1 dan ini bagian 2. Jadi,
Kesimpulannya adalah Nabi Muhammad itu adalah manusia juga, tubuh juga, berasal spermatozoa juga, dimiliki sperma itu oleh bapandanya Abdullah, dikandung dia dalam rahim bundanya Aminah, dan dialah manusia yang sama dengan kita. Di dalam kita ada ruh, tapi dalam dada beliau adalah Bapak Ruh. Bapak Ruh inilah wujud serta Allah, yang menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah yang nyata ia pada tubuh badan jasad Nabi Muhammad. Makanya saya dicemooh oleh salah seorang YouTuber muda. Dia katakan pandangan saya salah, tidak apa-apa. Dia katakan bahwa Rasul itu kalau dapat wahyu untuk dirinya sendiri. Ya. Kalau Nabi itu dapat wahyu untuk orang banyak. Dia definisikan seperti itu. Atau sebaliknya. Itu. Karena saya tidak terlalu mengingat persoalan orang lain, tapi saya menangkapnya seperti itu. Dia pakai pelajaran waktu SD. Siapakah Nabi? Ini pelajaran SD ya. Siapakah Rasul? Nah, kalau Rasul itu dapat wahyu, dia berikan kepada orang banyak. Itu dalam pelajaran waktu SD dulu. Kalau Nabi itu dapat wahyu untuk dirinya sendiri. Itu waktu pelajaran SD dulu. Nah, sampai sekarang beliau pakai untuk menghantam kita. Tapi tidak apa-apa. Ya, kalau Nabi itu dapat wahyu untuk dirinya sendiri, itu benar. Karena wahyu itu adalah Rasul. Rasul itu justru ada pada Nabi itu benar. Tapi urayanya tidak sampai ke situ beliau. Ya, kalau Nabi itu dapat wahyu di diri sendiri. Kalau Rasul itu untuk orang banyak, benar Nabi yang menyampaikan untuk orang banyak tentang Rasul. Oke, nah itu sajalah saudaraku. Semua hujatan cacian tentang Muhammad, Quran dan Islam tidak usah kita persoalkan, tidak usah kita balas. Bahkan debat-debat antar agama itu kalau menurut saya itu tidak penting. Tidak perlu, kan tidak akan membawakan hasil yang baik, kecuali hanya untuk menghujat, menghina, mencaci, merendahkan paham orang lain, keyakinan orang lain. Itu dalam Islam tidak boleh, diharamkan itu. Stop. Tapi bagaimana Pak Abu Fikri seketika mereka itu menghujat kita, mencaci kita, tetap tidak perlu kita tanggapi. Kalau mau ditanggapi, buatlah video, ceritakanlah tentang apa kita yakini. Seperti yang kita buat hari ini. Tidak perlu kita ribut-ribut. Orang salahkan, ya tidak apa-apa. Orang katakan benar, ya tidak apa-apa. Yang penting kita yakin dengan apa yang kita sampaikan. Walaupun semua keyakinan umat kaum yang ada dalam semesta ini 1000 kali yakin mereka di hadapan Allah Rasul, tapi tidak akan sama dengan keyakinan Allah Rasul. Itu yang saya katakan, sebenar-benar kita di muka bumi ini, seketika bertemu dengan Allah Rasul, pasti tidak akan sama kebenarannya. Nah, kalau sama pula kebenaran kita dan kebenaran Allah, ya sama pula Allah dan kita, tidak mungkin lah. Nah, gitu. Makanya banyak kita salah paham, kita merasa benar, merasa sahih, merasa suci. Padahal Allah melihat tidak, bahkan belum sama sekali. Tapi Allah sangat tinggi permaklumannya. Oke lah, ibadah kamu belum sempurna, ibadah kamu belum pas, tapi aku tetap terima. Hanya di situ saja Allah itu. Yang dia penting adalah kesungguhan kita, keikhlasan kita. Masalah benar dan salah itu adalah urusan Allah dan Rasul. Dia yang paling tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak usah kita jadi hakim pula. Berbuatlah, beramallah dengan cara kita masing-masing, dengan ilmu yang kita tuntut masing-masing. Tidak usah menyalahkan orang. Gitu saudaraku. Oke, demikian, terima kasih. Durasi kita sudah 1 jam. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.